Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga dengan rahmat dan karunia kita masih bisa berkumpul di masjid kita cinta ini guna melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Selawat dan salam tidak hanya tertimbulkan ke Allah di alam yang Indonesia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allah sallallahu alaihi wasallam yang telah melakukannya dari jalan hidup dengan menyeberang dalam seperti yang kita dapati saat sekarang ini. Dapat berterima kasih saja kita mulai acara pertemuan ini. Yang pertama itu acara siaran rohani yang akan dibawakan oleh Ustaz Dr. Haji Muhammad Rafiq Jamari SHMAD. Kepada Pak Ustaz, Bapak Ibu kami persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi li tablighi syara'illah hidayatan lana. Kajian kita pada malam hari ini, jangan berbuat zalim. Jangan berbuat zalim. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa kezaliman yang dilakukan orang sekarang, terutama di Indonesia. Yang pertama, kezaliman perampasan tanah di Rempang, di Bangka Belitung, di Kalimantan, dan di Banten, Pik 2, Pantai Indah Kapuk. Jadi kalau kita turun dari pesawat mau ke Cengkareng, itu sebelah kiri nampak gedung tinggi-tinggi. Sudah direklamasi, dibuat gedung tinggi-tinggi, itu Pantai Indah Kapuk 1. Sebelahnya lagi Pantai Indah Kapuk 2 yang isinya tidak ada orang Islam, orang luar semua. Itulah yang dicemaskan orang. Di samping kezaliman mengambil tanah masyarakat, itu kedaulatan negara terganggu karena banyak pula dijadikan tempat masuknya narkoba, keluar masuknya hal-hal yang merugikan masyarakat, minuman keras, narkoba, bahkan perdagangan orang. Nah, Al-Quranul Karim mengingatkan kepada kita, orang-orang yang zalim seperti itu apa yang akan dideritanya. Di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-49 Allah nyatakan, wa wadi'al kitabu fataral mujrimina musfiqina mimma fi wa yaquluna ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu salihan. Nanti orang-orang yang zalim itu diletakkan catatan kezalimannya itu di dalam buku. Buku itu diberikan kepadanya. Tatkala buku itu diterima di sebelah kiri, lalu pucatlah wajahnya.
itu tandanya catatan tidak baik, diterima sebelah kiri. Fatarul mujrimina musfiqina mimma fi, lalu tertunduklah wajahnya karena ketakutan. Apa isi rekaman ini? Bukan hanya sekedar tulisan, lebih canggih daripada rekaman CCTV, lebih canggih dari rekaman HP. Sebab yang merekamnya bukan manusia, yang menyerekamnya adalah malaikat. Malaikat apa merekamnya kalau yang jelek-jelek? Malaikat anti. Kalau sebelah kanan, malaikatnya senama dengan saya, malaikat rakib. Karena tahu nama saya, rakib, rajin, aktif, kreatif, insya Allah berhasil. Ujungnya Jamari, Jawa, Minang, Aceh, Riau. Ujungnya lagi, itu yang gawat itu, MAG, Magister Alam Gaib. Yang gaib tanya dengan saya. Nah, baiklah, baik-baik terhormat. Jadi orang-orang yang zalim itu apapun agamanya, mau dia orang Cina, mau dia orang Jepang, orang Indonesia, agama Hindu, Buddha, apapun agamanya, pasti akan diberikan catatannya itu oleh malaikat. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfiqina mimma fi, diletakkan rekaman catatan kezalimannya itu, lalu dia menggigil karena dia takut ini pastilah jelek rekaman yang diberikan kepada saya. Nah, lalu Allah katakan, kenapa direkam begitu detailnya? Dengan batu-batunya pun direkam. Kenapa? La yazlimu rabbuka ahada, supaya Allah tidak menzalimi seorang jua pun. Jadi kalau dia nanti masuk neraka, bukan karena Allah zalim, bukan Allah marah kepada mereka, tidak, tapi karena perbuatan mereka sendiri. Kalau mereka nanti masuk surga, banyak catatan amal sebelah kanan, itu memang prestasi mereka yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu dapat rahmat sekaligus mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu banyak-banyaklah berselawat. Man shalla ala hina yusabbiha asran wa hina yumsiha asran adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Siapa mau 10 kali selawat pagi, 10 kali sore, dijamin mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat. Nah, jadi kalau kita ingin dapat syafaat, banyak-banyaklah berselawat kepada beliau. Masya Allah. Nah, kembali kita soal kezaliman. Di Indonesia terjadi kezaliman, perampokan tanah di mana-mana, termasuk di sekeliling kota Pekanbaru ini. Dijaga-jaga lah tanah bapak ibu sampai 2 tahun tidak dilihat, nanti dah ada saja pondok orang di sini. Karena sertifikat saya ada di sini, kok dibikin tanah rumah di sini? Saya punya bulan sertifikat katanya. Jadi banyak sekarang sertifikat ya berlapis-lapis. Nah, kenapa? Karena hukum tidak tegak. Kenapa hukum tidak tegak? Pengawasannya kurang. Kenapa pengawasannya kurang? Karena tidak ada ketakwaan di dalam hati. Padahal dia Islam juga, kadang sama dengan kita. Yang non muslim ada juga. Itulah akibatnya orang yang tak bertakwa itu, dia akan mudah berbuat zalim. Zalim merampok tanah orang, barang orang, segala macam. Itu yang pertama. Kezaliman dalam bidang pertanahan. Kemudian kezaliman dalam bidang perdagangan. Masa minyak bensin dijadikan Pertamax, Pertalite dijadikan Pertamax. Pertamax itu merusak kendaraan pula lagi. Apanya yang kurang? Pengawasannya yang kurang. Hukum tidak tegak. Kenapa pengawasannya kurang? Karena tidak ada ketakwaan di dalam hatinya. Disangka hidup akan lama, nyatanya sebentar. Sebentar saja hidup ini. Halia ini tanam tanaman, ke barat juga akhir condongnya. Dunia ini hanya pinjaman,
ke akhirat juga kita kekal selamanya. Hidup dunia ini hanya sementara. Nah, yang pertama. Yang kedua, kezaliman dalam bidang perdagangan itu tadi, perdagangan minyak, perdagangan bahan 9 pokok termasuk beras. Nah, termasuk kezaliman itu menimbangnya, mengukurnya. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Wailul lil mutaffifin. Celaka besarlah bagi orang yang zalim, orang yang menipu. Alladzina idza kanu 'alan nasi yastawfun. Bagaimana orang yang zalim dalam bidang perdagangan? Apabila dia menyuruh orang lain menimbang, penuhkan timbangan. Kalau untuk dirinya sendiri, wa idza kanuhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi apabila dia menimbang sendiri, mengukur sendiri untuk orang lain, dia kurang-kurangi timbangan. Nah, itu yang zalim itu. Dia kurangi timbangannya. Padahal dia puasa juga, dia sholat juga. Nah, tapi ketakwaan tidak ada dalam hatinya, kerakusan yang ada. Akibatnya dia menipu timbangan, menipu ukuran. Ayazunnu ulaika annahum mab'utsun. Surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai ayat 5. Ingatlah seluruh kezaliman yang mereka perbuat itu akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan diminta pertanggungjawaban yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Nanti satu persatu berderet, berdiri di tengah padang mahsyar yang panas di dekat timbangan Allah Subhanahu wa taala. Antri sepanjang-panjangnya, dia akan diadili. Siapa orang yang pernah dia zalimi? Kalau dia berjualan di warung, dikuranginya setengah on dalam sekilo. Udah berapa tahun dia jualan? 30 tahun. Nah, kalilah setengah on. Dan orangnya berapa banyak itu, cari besok satu persatu di akhirat. Lalu amalan orang yang ditipu itu dikurangi, orang yang menipu itu diambil amalnya, diberikan kepada orang yang ditipu. Dan dosa orang yang ditipu itu diambil oleh orang yang menipu. Itu bangkrut. Itu taflis namanya dalam bahasa Arab. Siapa itu orang yang taflis itu? Orang yang bangkrut. Orang yang banyak amalnya, banyak zikirnya, banyak puasanya, tapi dia nipu juga. Habis itu ditimbang, di sini hampir sama banyak, menipu, turun kebaikannya. Yang naik adalah kejelekannya. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Mereka lupa bahwa perbuatannya itu pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah.